Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan siapkan hati kita masuk di hadirat Tuhan. Mari kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan membuka kitab Mazmur pasal 129 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 129 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membaca ayat-ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi akan membaca ayat-ayat yang genap bersama-sama. Mazmur 129 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Terluput dari kesesakan, nyanyian ziarah, mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Di atas punggungku membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Yang tidak digenggam tangan penyabit atau dirangkum orang yang mengikat berkas. Sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Sebab semua hal yang terjadi itu adalah kebaikan dari Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terharu bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik
kita percaya bahwa semua hal yang ada dalam hidup kita adalah karya Tuhan, dan tidak ada yang melebihi kasih di luar kasih Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri.
yang terkasih, marilah kita akan tundukkan hati kita, berdoa dan membawa segenap seluruh ibadah kita pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwa dan roh kita merindukan Tuhan. Untuk itu sebelum kita akan berdoa dan menyerahkan ibadah kita bersama, malah dengan segenap iman dan percaya kita akan mengucapkan untuk pengakuan iman rasuli yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk membawa setiap hati kami masuk dalam hadirat Tuhan, agar kami boleh menikmati setiap berkat dan kebaikan Tuhan. Untuk itu Bapa, kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang melayani, pengurapan yang daripada Tuhan turun atas mereka. Tutup bungkus mereka dalam kuasa darah Yesus sepanjang ibadah pagi hari ini. Terlebih setiap jemaat Tuhan yang hadir maupun yang ada dalam perjalanan, Tuhan menuntun dan memimpin setiap hati dan hidup mereka untuk dapat melihat, menyaksikan, mengalami kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh ibadah kami, awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Biar setiap kita semua yang percaya, yang siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Allah kita dahsyat? Boleh lambaikan tangan bagi kita yang percaya. Haleluya. Mari bersama kita puji Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh telah dikalahkan. Amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Oh, oh, oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
berjalan bersama Tuhan, kita percaya bahwa Dia Tuhan yang akan membuat kita berhasil. Mari lebih lagi kita tinggikan nama Tuhan. Tak pernah kami ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu. Kau yang menuntun hidup kami. Mari bersama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Keberhasilan bukan soal materi, tetapi keberhasilan adalah ketika kita mampu menghadapi persoalan itu dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Biarlah kita senantiasa mengakui bahwa kita perlu Tuhan ada dalam hidup kita. Dia Tuhan yang memberikan kasih yang sejati dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama dengan
sepenuh hati kita naikkan pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hati kami bawa kepadamu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Keajaiban-Mu, Yesus. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan. Lebih lembut lagi kita katakan bersama. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, perlukan keajaiban-Mu, kami butuh
tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Sekali lagi katakan, kami perlu Tuhan. Oh Yesus, kami percaya Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan takkan kami tak dapat sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlu Tuhan, kami perlukan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak dapat jalan sendiri. Seringkali kami menjadi jatuh, gagal, bahkan kami menjadi lemah. Ketika kami mengandalkan kekuatan kami, dan ketika kami mencoba menjauhi akan Tuhan dan pimpinannya, maka kami seringkali menjadi tersesat dan kami tidak mampu berjalan lagi. Biarlah pagi hari ini kami mau tundukkan hati untuk duduk diam di bawah kaki-Mu ya Bapa. Belajar untuk mendengar sebagaimana Maria yang belajar untuk duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dan mendengar setiap perkataan-Mu. Sebab bukankah Engkau sendiri berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Hamba berdoa, biarlah sepanjang firman diberitakan, hati yang baik, hati yang benar itu Tuhan anugerahkan kemurahan, agar kami melihat, merasakan, mengalami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan untuk sepanjang pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu yang sederhana ini menjadi alat di tengah pekerjaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan untuk jemaat duduk kembali. Shalom. Shalom. Bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama kembali. Kita ada di dalam rumah Tuhan untuk bersama memuji, menyembah, dan kita boleh meninggikan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini mari kita akan bersama melihat satu bagian tema penting yang kita akan renungkan melalui kehidupan perjalanan tokoh yang bernama Nehemia. Ya, kita tahu bagaimana Nehemia berjuang, Nehemia untuk berupaya, berusaha kembali dalam membangun tembok Yerusalem yang runtuh, yang hancur, yang rusak. Tetapi kita melihat bagaimana sebuah sikap yang hebat, yang luar biasa seorang Nehemia. Sehingga dalam 52 hari bagaimana tembok dan kota itu bisa dibangun kembali dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Allah membuat kami berhasil. Bicara keberhasilan sesuatu hal yang baik. Dan saya percaya salah satu doa, idaman, cita-cita, harapan dari setiap kita adalah menjadi berhasil. Hidup dalam keberhasilan, mampu dapat bisa mengalami yang namanya berhasil. Orang tua punya harapan untuk anak-anaknya supaya berhasil. Masa depannya berhasil. Dalam tanda petik yaitu mengalami hidup yang layak, hidup yang patut, hidup yang sebagaimana dijalani dengan baik dan benar untuk meraih, mencapai sesuatu yang didoakan. Saya percaya ketika kita anak-anak kita masih kecil, kita sebagai orang tua juga sering kali bertanya kepada mereka, Cah bagus, Cah ayu, nak, mas, genduk mungkin dan sebagainya. Kalau besar kamu mau jadi apa? Dan selalu ungkapan, ucapan, perkataan anak-anak kita dahsyat. Apa yang mereka pahami menurut pemikiran keberhasilan, mungkin langsung disebut nama guru,
bisa jadi Pak tentara, Pak polisi, dokter dan sebagainya. Tetapi hari ini kita akan melihat dari sisi yang lain bagaimana hidup seorang Nehemia berkaitan dengan sebuah tema Allah membuat kami berhasil. Untuk itu mari kita akan dasari nats firman Tuhan kita bersama. Kita akan buka di dalam Nehemia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20. Nehemia pasalnya yang kedua, ayat yang ke-20. Mari kita akan baca bersama-sama kitab surat Nehemia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Aku menjawab mereka, kataku, kata Nehemia. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Sedikit latar belakang bagaimana Tuhan izinkan untuk bangsa Israel dapat keluar dari tanah Mesir. Perbudakan ratusan tahun yang dialami oleh Israel di Mesir dapat dibebaskan melalui Musa dan juga Yosua dan Kaleb. Dalam waktu 40 tahun mereka berjalan dari Mesir hingga sampai akhirnya masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan mereka hidup di tanah perjanjian sebagaimana apa yang dijanjikan, dinyatakan oleh Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup mereka tidaklah semudah, segampang yang dipikirkannya. Berulang kali kita melihat bagaimana bangsa ini hidup di dalam ketegaran hati, kedegilan hati, kekerasan hati kepada Tuhan. Sehingga beberapa kali Tuhan mengizinkan untuk bangsa Israel itu hidup ada di dalam penawanan atau dikatakan sebagai bangsa yang diperbudak atau seringkali disebut sebagai bangsa yang dibuang. Diizinkan orang-orang Kasdim, orang-orang Ninewe, bahkan dalam konteks ini adalah orang-orang Babel atau Babelonia. Mereka menghancurkan akan Yerusalem dan menawan hampir sebagian besar orang-orang Yerusalem itu ada di Babel, di Persia. Nehemia merupakan salah satu orang yang ikut dalam pembuangan atau ditangkap atau ditawan dan dipenjara di Persia. Singkatnya, jadi lelahnya perjuangannya luar biasa karena Nehemia adalah salah seorang yang berhasil. Sekalipun dia hidup di pembuangan, sekalipun dia ada dalam hidup tekanan Babel, Persia. Namun Alkitab mencatat pada satu titik bagaimana Tuhan mengangkat dia menjadi seorang yang bisa menjadi juru minum raja. Itu posisi yang tinggi. Kalau sekarang bisa dikatakan mungkin sebagai seorang wali kota atau bupati di sebuah daerah. Sebuah jabatan yang luar biasa. Padahal dia seorang Yerusalem, seorang Israel, seorang Yehuda. Namun dia mampu menembus tembok, bahkan bisa dipakai luar biasa. Bahkan dipercaya oleh Raja Artasasta pada waktu itu yang memerintah di Persia. Singkatnya hidupnya mapan, singkatnya kehidupan sosialnya baik, bahkan juga secara ekonomi bagus, secara kondisi keberadaannya pasti di atas rata-rata. Artinya nasibnya dibandingkan dengan orang-orang Israel yang tinggal di Persia yang tidak sebaik Nehemia. Singkatnya di tengah-tengah kehidupan mereka tiba-tiba ada kunjungan dikatakan dalam Nehemia 1 ayat yang kedua, yaitu siapa? Ada yang disebut Hanani dan orang-orang Yerusalem yang lain mengunjungi Nehemia. Lalu Nehemia ketemu dengan mereka
Lalu Nehemia mulai bicara dan bertanya, gimana kabar teman-teman yang ada di Yerusalem? Singkatnya bagaimana Hanani dan orang-orang ini bercerita, waduh Nehemia, mereka ini susah, hidupnya terpuruk, tidak saja secara jasmani tetapi rohani. Kehidupan mereka dalam keadaan yang sangat sulit. Bukan hanya itu, tetapi kota Yerusalem, kota leluhurmu, kota nenek moyangmu hancur berantakan. Tembok-tembok Yerusalem runtuh, bahkan menjadi puing-puing yang menyedihkan, menjadi sesuatu yang menyakitkan. Dan itulah berita yang dibawa oleh Hanani. Maka dalam pasal 1 Nehemia ayat yang keempat, bagi mendengar perkataan itu Nehemia menjadi sedih. Hatinya hancur, Alkitab berkata. Nehemia menjadi berkabung. Meratapi, menyikapi apa yang menjadi berita itu. Lalu juga Nehemia berupaya untuk mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Maka kalau kita baca dalam Nehemia pasal 1, ayat 1 sampai 11 bagaimana doa Nehemia yang disampaikan itu luar biasa. Menjadi doa yang hebat. Doa yang dahsyat. Tetapi tidak hanya berhenti pada doa dan puasa. Satu panggilan dalam hidupnya. Mendengar apa yang bercerita dan kisah kehidupan. Penderitaan orang-orang Yehuda yang tinggal di Yerusalem. Ataupun kehancuran kota dan tembok Yerusalem. Membuat sebuah kebangkitan dalam dirinya. Untuk apa? Untuk meresponi. Untuk menanggapi dirinya terpanggil untuk membangun tembok akan Yerusalem itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bukan pekerjaan yang mudah, ini bukan sesuatu yang gampang. Tidak sebagaimana orang membalikkan telapak tangan dan bisa sedemikian gampangnya dia mengerjakannya. Karena posisi dia adalah posisi yang sudah aman, posisi yang sudah nyaman, posisi yang sudah baik. Dia sebagai seorang juru minum raja Artasasta. Posisi yang lain, bagaimana dia sebagai seorang buangan yang tinggal di Persia. Lalu dia bisa mohon izin dan raja mengizinkan untuk dia kembali ke Yerusalem dan membangunnya. Siapa dia? Lalu kekuatan apa yang bisa dipakai dan dipergunakan? Sementara orang-orang Israel hidup dalam penderitaan. Mereka hidup juga dalam kondisi krisis ekonomi dan multidimensi yang sangat berat. Itu sebabnya tidak heran kalau kita baca di dalam Nehemia pasal 2 ayatnya yang ke-19. Perhatikan di sini. Nehemia 2 ayat yang ke-19. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu. Dan Gesem orang Arab mendengar itu. Mereka mengolok-olokkan dan menghina kami, kata mereka. Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Benar tidak? Ketika ada Tobia, ya, orang Horon. Lalu di sini dikatakan ada Gesem orang Arab. Bahkan juga dikatakan di sini ada Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon ini. Mendengar perkataan Nehemia. Mereka mengoloknya. Kamu itu seperti ya cebol merindukan akan bulan. Mustahil. Tidak mungkin. Kamu seperti seorang yang bermimpi di siang bolong. Lihatlah dirimu, lihatlah kondisimu. Lihatlah keberadaanmu. Maka poin daripada mereka berkata, apa kamu mau memberontak, mau melawan kepada raja? Wong kamu orang buangan, wong kamu orang yang ditawan, wong kamu ini hanyalah bangsa nomor berapa. Artinya mudah sekali kamu akan dilawan dan dihancurkan. Memang mendengar perkataan itu selayaknya dan sepatutnya Nehemia mungkin sadar diri dan tahu diri. Aku memang orang buangan, kami memang bangsa yang terbuang. Kami masih tinggal di penawanan.
Sulit mungkin untuk kami bisa melakukannya, mengerjakannya, bahkan akan membangun kembali. Tetapi luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Nehemia pasal 2 ayat yang ke-20 sebagai nats tema itu merupakan sebuah semangat jiwa roh dari Nehemia yang diucapkan dan dikatakan dengan sebuah perkataan, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Dia mau katakan di dalam nama Tuhan, Elohim Yahweh, Tuhan di dalam nama Yesus, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang sulit, yang sukar menjadi mudah, bahkan yang jauh itu menjadi dekat. Kami akan bisa membangunnya. Kami akan berhasil membangunnya. Seperti itulah ungkapannya. Ada beberapa hal yang mendasari, yang dapat memberikan sebuah motivasi, alasan kenapa Nehemia begitu yakin. Imannya begitu luar biasa, tekadnya begitu bulat. Bahkan dia seolah-olah mau untuk mengerjakannya itu dengan luar biasa. Ada alasan dan hal-hal yang kita akan lihat, untuk itu kita akan melihat beberapa hal yang membuat Nehemia itu menjadi berhasil. Allah yang membuat Nehemia itu menjadi berhasil. Hal yang pertama, mari kita akan baca lihat di dalam Nehemia 1 ayat yang ke-5. Bagian daripada isi doa Nehemia. Ya, dalam doa kalau kita lihat di dalam pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 itu ada doa Nehemia. Kita baca ayat yang ke-5. Mari kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-5. Ayat yang ke-4 sekalian kita akan baca mulai ayat 4 dan 5. Dua ayat ini. Mari kita akan baca ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa di hadirat Allah semesta langit. Ayat 5, kataku, ya Tuhan Allah apa saudara? Semesta langit. Allah yang maha besar dan dahsyat. Yang berpegang pada apa? Perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ada beberapa alasan yang kita akan lihat. Yang pertama, Nehemia itu terlalu percaya, yakin bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia percayai, Allah yang memanggil hidupnya dan yang memiliki hidupnya itu adalah Allah yang maha besar dan dahsyat dikatakan. Kata yang dipakai seringkali adalah kata El Shaddai. Allah yang berdiri di atas gunung yang tinggi, yang tidak akan tergoyahkan, yang tidak akan tergeser, bahkan akan dihembuskan oleh angin. Tapi Tuhan yang mau mengangkat tangan dan memberkati segala sesuatu, menjadikan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu. Tuhan yang tidak akan mungkin tertandingi, Tuhan yang tidak akan bisa dilawan, Tuhan yang tidak akan bisa untuk dapat dikalahkan. Sebab Dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat dalam hidupnya. Nehemia mau berkata, siapa yang mau lawan Tuhan? Siapa yang bisa menghambat Tuhan? Siapa yang bisa menghentikan langkah Tuhan jika dia berjalan? Jika dia mengerjakan sesuatu, siapa yang bisa membatalkannya? Siapa yang bisa menghalanginya? Maka keyakinan inilah yang dimiliki oleh Nehemia. Allah itu maha besar dan maha dahsyat. Nehemia percaya jika Tuhan yang dia sembah itu ada Tuhan yang mampu dan sanggup untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Keyakinan inilah yang dia percayai, yang dia boleh miliki, dan dia yang boleh tumbuhkan. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Maka bagaimana Paulus berkata dalam Roma 8, kalau sudah membaca, mari kita akan baca bersama-sama coba di dalam Roma pasalnya yang 8 ayat yang ke-32. Saya senang dengan nats ini, menjadi nats yang luar biasa.
menjadi andalan bagi seorang Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Roma pasal 8 ayat 31, mari kita akan baca bersama-sama. Roma 8 ayat yang ke-31, keyakinan iman daripada Paulus. 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa yang bisa melawan Tuhan? Siapa yang bisa menghambat langkah Tuhan? Siapa yang bisa menghentikan akan pekerjaan Tuhan? Jika Tuhan itu berkehendak, maka Dia akan melakukan dan memberikan keberhasilan. Saya yakin dan percaya, situasi boleh sulit, keadaan kita boleh terjepit, tapi mata Tuhan tidak akan pernah tertutup untuk hidup kita. Hati Tuhan selalu terbuka dalam hidup saudara. Tidak peduli saudara berkata, Pak saya ini bodoh lenga-lengo kayak kebu. Saya ini latar belakang susah, saya ini orang jelek, saya ini orang yang begini. Saat ini saya mau pastikan kepada saudara, Tuhan tidak pernah untuk tidak menyiapkan diri menolong kita. Dia Tuhan yang selalu siap untuk bekerja sama dengan kita. Pertanyaannya, adakah keyakinan dalam hidupmu kepada Tuhan yang punya hidup saudara? Bukan Tuhan yang tidur, bukan Tuhan yang diam, tetapi Tuhan yang turut bekerja, yang ingin bekerja sama dengan kita. Bangkitkan keyakinan kita bahwa Dia Allah yang besar, Allah yang maha besar, dan Allah yang dahsyat untuk hidup kita. Dalam arti Nehemia katakan, 350 tahun lebih saja Israel ditawan di Mesir, Tuhan mampu membebaskannya. Lalu singkatnya, bangsa Israel ini ditahan di Babel ini selama 70 tahun. Jadi mereka tinggal 70 tahun. Setelah 70 tahun, bangsa ini kembali lagi ke Yerusalem. Maka Nehemia mau berkata, terlalu kecil itu bagi Tuhan untuk membangun kembali Yerusalem. Terlalu mudah dan gampang untuk kota itu bisa dibangun. Dibutuhkan sebuah iman dan keyakinan. Percaya Dia Tuhan yang maha besar dan dahsyat untuk hidup kita. Yang kedua, dalam bagian nats ini kembali kepada Nehemia pasal 1 ayat yang ke-5. Tidak saja Nehemia percaya jika Tuhan itu maha besar dan dahsyat. Tetapi lihat dalam ayat yang ke-5 pada bagian berikutnya dikatakan, Tuhan tidak saja maha besar dan dahsyat, tetapi jika Tuhan juga yang berpegang pada apa saudara? Perjanjiannya. Tuhan itu konsekuen, konsisten. Tuhan itu ada Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang berfirman, dan Tuhan yang akan menepatinya, melakukannya, menggenapinya sesuai yang dijanjikannya. Maka dalam bagian nats, saya juga senang dengan nats ini. Kalau kita baca dalam Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Ya, coba kita akan baca Bilangan 23 ayat yang ke-19. Ini nats yang luar biasa, menjadi salah satu nats yang saya senang dan saya selalu pegang dalam hidup, dalam pelayanan apapun yang saya boleh lakukan. Bilangan 23 ayat yang ke-19, mari kita akan baca bersama-sama. Ini juga yang menjadi keyakinan dari Nehemia. Bilangan 23 ayat yang ke-19, Allah bukanlah manusia sehingga ia apa saudara? Berdusta. Bukan apa? Anak manusia sehingga ia menyesal. Baca bersama-sama. Masakan Tuhan berfirman dan tidak melakukannya, atau Tuhan itu berbicara dan tidak apa? Menepatinya. Manusia bisa esok tempe sore dele, mencela-mencele, tidak konsisten, berubah-ubah. Ya. Tetapi saya percaya Tuhan bukanlah anak manusia. Dia juga bukan manusia yang mudah bicara dan tidak mengenapinya.
Bukan dia Tuhan yang hanya sekedar berkata-kata dan tidak melakukannya. Itulah yang menjadi keyakinan bagi Nehemia. Terlalu yakin bahwa perkataan Tuhan itu benar. Maka dia tidak peduli apa perkataan Artasasta Raja Persia. Tidak peduli perkataan dari Sanbalat, orang Horon, Tobia, orang Gesem, ataupun dari orang Arab yang lainnya. Tapi Nehemia terlalu yakin bahwa Tuhan itu ada Tuhan yang berjanji dan memegang akan perjanjiannya. Dan salah satu janjinya adalah apa yang dipegang di dalam kehidupan akan hidupnya itu. Bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan untuk bangsa ini terpuruk. Tetapi menjadi bangsa pilihan yang hidup dalam panggilan, hidup di dalam situasi yang lebih baik, yang dibedakan daripada bangsa-bangsa lain. Perjanjian Sinai kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 19. Ketika bagaimana Musa itu naik ke Gunung Sinai. Dan ketika turun dari Gunung Sinai membawa 10 hukum yang dikenal dengan 10 hukum Taurat itu. Dalam 2 loh batu itu. Apa yang ada dalam perbagian daripada perjanjian Sinai itu menarik. Kalau kita baca dalam Keluaran 19 ayat 4 dan 5. Yang pertama, Israel akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Yang kedua, Israel itu akan menjadi kerajaan imam. Dan yang ketiga, Israel itu akan menjadi bangsa yang kudus. 3 hal inilah yang menjadi sebuah pegangan daripada Nehemia. Bahwa Tuhan tidak akan membuang Israel. Tidak akan membiarkan Israel ada dalam situasi yang sulit. Bahkan jatuh dan tergeletak. Tetapi tangan Tuhan akan mengangkat bangsa itu. Dan untuk kembali hidup di dalam panggilan. Sebagaimana perjanjian Sinai yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan bangsa Israel. Inilah yang menjadi keyakinan daripada Nehemia. Keyakinan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berjanji. Tetapi Tuhan yang memegang perjanjiannya. Saya terlalu yakin dengan hidup kita. Situasi boleh sulit. Zaman boleh susah. Tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Yakin dan percaya. Penderitaan mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Persoalan bisa menerpa diri kita. Namun tangan Tuhan itu tidak akan pernah jauh dalam kehidupan kita. Pimpinannya, kekuatannya, pertolongannya terlalu tersedia bagi kita. Kuncinya pada poin yang ketiga ini kita akan lihat. Kembali kita akan baca Nehemia pasal 1 ayat yang kelima. Nehemia percaya Allah itu maha besar. Nehemia percaya jika Allah itu setia dengan perjanjiannya. Yang ketiga kita akan baca di dalam Nehemia 1 ayat yang kelima pada bagian yang terakhir ini dikatakan. Nehemia juga percaya bahwa dikatakan di sini Tuhan itu penuh kasih kepada umatnya. Dikatakan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Nehemia terlalu yakin Tuhan itu ada Tuhan yang mengasihi umatnya. Tuhan yang penuh kasih setia kepada umatnya. Apalagi kepada orang-orang yang mau mengasihi akan dia. Hal ini didasarkan kalau kita lihat di dalam doa Nehemia juga dalam pasal 1. Coba kita lihat ayat yang ke-8 dan 9. Saya ingin baca bersama-sama. Nehemia 1 ayat 8 dan 9. Nehemia 1 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Nehemia 1 ayat 8 dan 9. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu yakni. Ini saudara perhatikan. Bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Ayat 9. Tetapi bila kamu apa? Berbalik kepadaku. Dan tetap apa? Mengikuti perintah-perintahku. Serta melakukannya. Maka sekalipun apa saudara? Orang-orang buanganmu ada di mana? Ujung langit akan apa? Kukumpulkan mereka kembali. Dan kubawa kemana? Ke tempat yang telah kupilih. Untuk membuat apa? Namaku diam di sana. Luar biasa. Ini firman Tuhan dan janji Tuhan. Sekalipun bangsa-bangsa karena tegar tengkuk, karena keras kepala, karena mereka
memberontak melawan Tuhan, akhirnya diizinkan untuk dibuang. Ada yang di ujung barat, ujung timur, ujung utara, selatan. Ada yang di Babel, ada yang di Nineveh, ada yang pernah di Kasdim di beberapa tempat. Bahkan mereka terpuruk dalam situasi yang sulit. Tapi firman Tuhan berkata, ketika mereka berubah menjadi setia, mau berbalik dan bertobat. Dan Alkitab berkata, sekalipun mereka ada di ujung langit atau ujung bumi pun, akan kutarik dan kubawa kembali kemana? Ke tempat di mana aku ditinggikan, di mana tempat aku dimuliakan, yaitu mana? Yerusalem, sebagai pusat, sebagai tempat penyembahan dan ibadah pada waktu itu, konteks sebagai orang Israel, dan mereka akan berkumpul di sana. Inilah yang menjadi keyakinan daripada Nehemia. Allah yang membuat berhasil, karena Dia Tuhan yang memegang perjanjiannya dan setia pada perjanjiannya. Allah yang membuat berhasil karena Dia Allah yang maha besar dan dahsyat. Allah itu akan membuat kita menjadi berhasil karena Dia Tuhan yang penuh kasih setia, mengasihi orang-orang yang mengasihi akan Tuhan. Saya yakin dan percaya janji Tuhan ini tidak saja untuk orang Israel, tetapi untuk hidup saudara dan saya. Hati Tuhan tidak pernah berubah. Coba kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Ini ayat yang terakhir. Saya senang dengan nats ini karena nats ini menjadi sebuah berkat kekuatan yang luar biasa. Hati Tuhan tidak pernah berubah sampai hari ini. Apa yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Mari kita akan baca bersama-sama. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 yang boleh melengkapi apa yang menjadi perkataannya di dalam Nehemia 1 ayat 8 dan 9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati apa? Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai apa? Kelalaian. Baca dengan keras. Tetapi Tuhan sabar terhadap saudara dan saya. Karena Tuhan menghendaki supaya apa? Jangan saudara dan saya binasa. Melainkan supaya saudara dan saya apa? Berbalik dan bertobat. Poinnya ini. Itu sebabnya saya mau yakinkan kepada saudara. Di mana sudah berpijak, atau apa yang sudah alami, atau apa yang sudah gumulkan. Mungkin sudah berkata, aku orang gagal, aku orang yang lemah, aku orang yang mungkin sudah jatuh ketiban tangga, digigit anjing gila mungkin sekalipun. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, kalau engkau dengar firman Tuhan ini, dan kau melihat apa yang menjadi tema daripada Nehemia hari ini, Allah membuat kami berhasil. Tuhan, aku tahu, ini sedang terjadi dalam hidupku. Tetapi aku mau belajar menjadi seperti Nehemia. Aku gagal, aku lemah, tapi aku punya Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Aku punya Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang akan menepati janji. Dan aku punya Tuhan yang tidak pernah membuang aku, tapi Tuhan yang mau mengasihi aku. Buka hatimu dari kesalahan, dari pelanggaran, dari hidupmu. Berbalik, saya yakin tangan Tuhan akan setia mengiring dan menyertai engkau. Allah membuat kita akan berhasil. Karena Dia Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Tuhan yang berjanji dan akan menepati. Dan Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Mari kita akan berdoa. Firman Tuhan sederhana. Firman Tuhan mudah dan bisa untuk kita renungkan. Tapi ini sebuah tantangan ada dalam hidup kita. Sering kali kita hanya berpikir berhasil, sukses, dan kita mengalami hal yang baik. Tapi ada banyak hal yang salah yang kita lakukan dan buat. Bahkan itu bisa menyakiti akan hati Tuhan. Kita mengambil jalan pintas, kita mengambil jalan yang sesuai dengan kepikiran kita. Hari ini kita belajar. Tuhan yang membuat kami berhasil. Semangat, tekad, iman, pengharapan Nehemia kepada Tuhan. Itu menjadi teladan bagi kita. Adakah hatimu percaya? Dia Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Adakah hatimu percaya Dia Tuhan yang berjanji? Dan hidup kita ini hidup karena janji Tuhan, bukan karena berkat. Berkat itu bisa habis, tapi janji Tuhan tidak akan pernah habis.
Dan adakah hatimu percaya dia Tuhan yang mengasihi hidup saudara? Jika kau dengar firman hari ini, dan kau rindu untuk sesuatu yang baik Tuhan kau kerjakan dalam hidupmu, saya ingin mengajak kita bersama berdoa. Tuhan, aku mau belajar menjadi seperti Nehemia. Aku ingin anak dan cucuku menjadi berhasil. Aku ingin anakku dan generasiku menjadi berhasil. Aku ingin hidupku dan keluargaku menjadi berhasil. Mungkin aku bukan orang yang hebat. Aku bukan orang yang pandai. Namun aku orang yang mau belajar untuk mempercayai bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu ada. Tuhanku adalah Tuhan yang maha besar. Tuhanku adalah Tuhan yang berjanji dan setia terhadap perjanjiannya. Tuhanku adalah Tuhan yang penuh kasih setianya kepada orang-orang yang mengasihinya. Tundukkan hatimu dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Letakkan tanganmu di dadamu dan katakan, aku percaya. Dari tempat ini, dari hatiku, dari hidupku aku berdoa. Seperti Nehemia berdoa. Mungkin telingaku terlalu kenyang dan terlalu banyak mendengar olokan ejekan. Bahkan hari ini pun iblis mencoba mengintimidasi dan berkata, sulit, mustahil. Mungkin orang dan iblis pun berkata, hidup itu hidup susah, balunganmu balungan kere saudara. Tapi saya mengingatkan pagi ini, Tuhan kita ada Tuhan yang maha besar. Tuhanmu ada Tuhan yang mengasihi hidupmu. Hari ini kita hidup itu karena anugerahnya. Jangan tutup anugerahnya dengan pikiran yang salah, dengan hati yang salah. Tapi buka anugerah itu dengan hati yang terbuka. Aku percaya. Kami tundukkan hati bersama jemaat Tuhan. Firman minggu ini menjadi firman yang baik untuk kami renungkan. Agar kami melihat sesuatu yang baik dalam hidup kami, dalam generasi kami. Dalam keluarga kami, bahkan dalam kehidupan anak-anak dan cucu kami. Diberkatilah Bapak, Ibu, anak dan cucumu. Ketika engkau berdoa seperti Nehemia berdoa. Ketika engkau beriman seperti Nehemia beriman. Ketika engkau membangun keyakinan dan motivasi sebagaimana Nehemia. Dan motivasinya dibangun. Tidak peduli apa kata manusia, tidak peduli apa yang terjadi dalam dunia. Penderitaan itu tetap penderitaan, masalah itu tetap masalah. Tapi lihatlah tangan Tuhan itu benar dan besar untuk hidup kita. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya anugerah Tuhan itu melingkupi hidup kami. Kami akan melihat hal yang baik, bukan hal yang buruk. Hal yang menguntungkan, bukan hal yang merugikan. Keberhasilan, bukan kegagalan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Buka hatimu. Kiranya berkat terima dalam hidupmu. Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha kasih. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang maha berjanji. Dan perjanjiannya kekal bagi kita. Hamba berdoa pagi hari ini. Kiranya firman ini menjadi kebenaran dalam hidup kami. Diberkati dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami percayai. Di dalam nama Yesus. Semua bersama berkata, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berjalan pagi hari ini. Sudah banyak kau percaya bahwa kita punya Tuhan yang maha besar. Dia Tuhan yang maha kasih dan dia Tuhan yang berjanji akan mengenapi. Biar itu menjadi berkat bagi kita. Sebentar kita akan melihat dan mendengar apa menjadi bagian daripada B-News minggu ini. Mungkin menjadi sebuah informasi yang perlu kita renungkan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada multimedia. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak di news minggu ini. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah minggu depan akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Ibadah akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu pada jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi.
Untuk ibadah sore akan dilaksanakan secara online jam 5 sore di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Untuk itu, seluruh jemaat dapat mempersiapkan hati untuk menerima sakramen perjamuan kudus tersebut. Diinformasikan kepada seluruh adik-adik bahwa ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja bersamaan dengan ibadah raya kedua. Jangan lupa pakai masker ya adik-adik. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah tengah minggu yang akan dilaksanakan pada hari Kamis jam 7 malam secara live streaming di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Seluruh bahan mimbar, WL, singer, pemain musik, sound, LCD, serta penanggung jawab ibadah diundang hadir dalam persekutuan pelayan mimbar pada hari Minggu 30 Mei 2021 jam 7 malam bertempat di gereja dengan pengkhotbah Bapak Pendeta Nathanael Didi, pemimpin pujian Saudari Amasia, pengiring musik Ibu Nadine, Saudara Axel, Saudara Fian, dan Bapak Teguh dengan tema tetap berbuah di tengah masa yang sulit. Sekian BNews minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu bagian daripada informasi yang kita boleh menjadi sebuah perenungan untuk terus senantiasa ikuti. Saya juga terus berpesan tetap menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan yang baik sehingga kita tetap ada di dalam perlindungan, ada di dalam pemeliharaan dan di dalam jaminan hidup Tuhan. Luar biasa juga hari ini pelayan mimbar. Kalau sudah perhatikan di dalam kurungan drum itu ya, ini bukan pemain drum laki-laki lagi nih saudara, ini rambutnya panjang ya. Mbak Agnes ya, luar biasa ya. Pak Isa teman-teman mantap sekali ya. Mbak Agnes, maka pukulannya tak pikir tadi ya sama saja dengan Mas Fian, sama saja dengan Pak Teguh, podo saudara ya. Tidak kalah, lanjutkan gitu ya. Pak Selamat juga berpindah profesi dari keyboard ke bass ya. Harusnya hari ini juga Mbak It main keyboard ya. Karena song leadernya Pak Eko karena ada acara di Surabaya sehingga keluarga Pak Eko tidak bisa ada bersama dengan kita. Jadi luar biasa kita diberkati. Saya merasakan gereja kita diberkati dengan orang-orang yang luar biasa. Maka saya yakin kalau hadir nanti sore malam itu semua pelayan mimbar itu hampir 50 orang itu ada di tempat ini. Itu seluruh pelayan mimbar dari worship leader, singer, pemain musik, LCD, multimedia semua. Luar biasa 50 orang. Jarang gereja ya artinya ukuran seperti JKI Bethesda punya pelayan Tuhan yang sedemikian luar biasa. Bahkan dari kita pun banyak ikut teman-teman di Semarang itu yang Pak boleh enggak saya minta bantuan untuk pelayan untuk musik, silahkan saya bilang ya, termasuk Pak Mas Samuel barang itu ikut pelayanan di Semarang. Saya bilang tidak ada masalah ya, kita siap bantu asal terbuka clear ya, artinya bicara lalu kita baik kita akan bantu. Kasihan teman-teman, saya yakin bahwa generasi kita luar biasa, nanti sudah muncul nih generasinya si Selin, generasinya Priska, generasinya si Kesia. Hari ini mulai akan bergabung dengan pelayan mimbar dan saya yakin sekali waktu mereka nanti akan duduk di kursinya Pak Selamat, kursinya Fian. Untuk Priska sudah main gitar, Selin main bass ya, terus Kesia main apa itu namanya Pak? Biola. Wah, nanti saya ngedrum Pak ya. Ya, welcome Pak. Pak Edi cukup icik-icik wes atau Pak Hengki icik-icik wes ya. Kita siap semua dan saya yakin ini luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk pelayan mimbar. Tuhan memberkati kita. Ya itu saja mungkin pengumuman dan informasi pada pagi hari ini. Sekarang kita bangkit berdiri untuk bersama-sama menutup untuk ibadah kita. Bapak terima kasih untuk ibadah yang Tuhan sudah memberkati kami luar biasa. Kami percaya Tuhan yang membuat kami berhasil. Kami ada di tempat ini, pelayanan gereja ini karena Tuhan yang membuatnya. Kami percaya ketika kami berdiri dalam keluarga, dalam kehidupan kami sadar kami orang yang biasa, terbatas. Sebagaimana perkataan Tobia, perkataan Sanbalat, perkataan akan Gesem itu benar. Apa yang bisa kami buat dengan kekuatan kami? Tapi hari ini kami bersyukur kau ingatkan firman-Mu. Kami punya Tuhan yang bisa diandalkan. Kami punya Tuhan yang bisa dipercaya. Tuhan yang maha besar dan dahsyat.
Tuhan yang maha kasih dan setia, Tuhan yang maha berjanji dan memegang perjanjiannya. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang dekat dan lekat dengan hidup kami. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, ibadah yang Tuhan sudah memberkati kami. Kami membawa hidup kami, pelayanan ini, keluarga kami, dan seluruh aspek kehidupan kami kepada Tuhan. Bersama jemaat kami akan melihat hal yang baik yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kekuatan, penghiburan, peneguhan yang daripada Tuhan datang dalam kehidupan kami. Ibadah yang kedua, ketiga, ibadah Tuhan di pos-pos PIK dalam tangan-Mu Tuhan memberkati. Jemaat, mari kita akan tengadahkan dua tangan kita. Pulanglah. Terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Tuhan. Turun atas hidupmu. Kasih sayang oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita sekalian. Hari, minggu, bulan, tahun selamanya. Dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaan apapun yang kau perbuat berhasil. Selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk hidup kita sekalian yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atas sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Ya, dengar saja mendengar pujian ini. Mari jemaat bersama-sama dengan saya dengan pujian ini. Seperti burung merpati damai surga. Sama-sama. Shalom, shalom, diberkatilah yang besar, yang benar, yang firman Tuhan di dalam nama Bapa dan Roh menyertai hidupmu. Apapun yang kau perbuat, Tuhan berhasil. Kasih setianya selamanya, kemurahannya, kebaikannya turun atas kita sekalian. Haleluya, terpujilah Bapa Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil satu sejadah.